Halo semuanya, kami kelompok 3 peserta Latsar BDK Cimahi tahun 2023 ingin menganalisis bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS pada film Clandestine. Adapun kelompok 3 beranggotakan Muhammad Rizky Naufal Kalfi, Muhammad Raffi Raditya, Putu Ratnadiviyasari, dan Ranita Epipania Burusinulingga. Berorientasi pada pelayanan. Menerima uang dari wajib pajak mencederai kode etik pelayanan ASN. Sebagai seorang ASN, seharusnya Kinan menolak uang dari wajib pajak saat melakukan visit. Kinan hendaknya memberikan pelayanan dengan maksimal tanpa mengharapkan uang dari wajib pajak. Dampaknya antara lain, tindakan Kinan tersebut merugikan instansi maupun negara. Menerima uang dari wajib pajak membuat citra instansi dan ASN menjadi buruk di mata masyarakat, sehingga kurangnya kepercayaan oleh masyarakat kepada instansi pemerintahan. Hal ini juga dapat membuat masyarakat menjadi malas membayar pajak, sehingga mengurangi penerimaan negara. Nilai selanjutnya, akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, Kinan sering menerima gratifikasi dari wajib pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Kinan menjalankan tugasnya dengan tidak jujur, tidak bertanggung jawab, serta tidak berintegritas. Seharusnya, sebagai seorang ASN, Kinan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diamanahkan kepadanya. Akibatnya, Kinan akan semakin terbiasa menerima gratifikasi dan tidak akan bisa berhenti menerimanya. Kehidupan Kinan juga akan semakin mengarah pada gaya hidup hedon. Tidak hanya merugikan dirinya sendiri, Kinan juga akan merugikan instansi tempatnya bekerja. Sebab, gratifikasi bukanlah hadiah tanpa maksud. Gratifikasi seringkali menjadi strategi bagi beberapa oknum untuk memenuhi kepentingannya tanpa ingin terlihat kotor. Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan yang akan berdampak tidak hanya kepada instansi, tetapi juga kepada negara. Selanjutnya, kita beralih ke nilai kompeten. Dalam film tersebut, Resti memiliki sikap kompeten karena berani melaporkan Kinan meskipun Kinan adalah sahabatnya sendiri. Resti tidak ragu melaporkan temannya karena memang temannya sudah melanggar salah satu nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Dengan kata lain, Resti disebut kompeten karena telah memenuhi tugasnya dengan baik sebagai seorang pelapor. Apabila Resti tidak menjalankan tugasnya sebagai pelapor, maka bukan tidak mungkin akan ada Kinan yang lain dalam instansi tersebut. Hal ini tentunya akan semakin merugikan instansi dan berpotensi menimbulkan terjadinya kerugian negara. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Dalam film tersebut, Resti melaporkan Kinan untuk menyadarkan Kinan bahwa perbuatannya salah. Dalam hal ini, Resti ingin menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan produktif di mana tidak ada unsur-unsur gratifikasi di dalamnya. Apabila Resti tidak melaporkan Kinan, bukan tidak mungkin Kinan akan mempengaruhi rekan kerjanya yang lain untuk mengikuti jejaknya menerima gratifikasi dari wajib pajak, sehingga hal ini berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak harmonis. Loyal. Kinan tidak memiliki sikap loyal. Perbuatannya telah mencoreng nama baik sebagai ASN dan DJP sebagai tempat di mana ia bekerja. Dampak dari perilaku Kinan mencoreng nama baik DJP dan membuat pandangan masyarakat terhadap pegawai DJP menjadi buruk. Selanjutnya, adaptif. Tindakan proaktif yang dilakukan Resti dengan melaporkan Kinan ke whistleblowing system merupakan tindakan dari sikap adaptif. Resti melakukan ini
dengan tujuan untuk menyadarkan Kinan tentang perilakunya yang sudah melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya dampak. Resti melakukan tindakan mencegah permasalahan yang dilakukan oleh rekan kerjanya, yaitu Kinan, semakin membesar dan berpengaruh buruk pada lingkungan kerja. Kinan telah melakukan pelanggaran terhadap nilai kolaboratif. Dalam ceritanya, Kinan telah menerima uang dari wajib pajak untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Hal ini mengakibatkan perilaku Kinan yang tidak terbuka atau individualis. Lalu apa dampaknya? Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan Kinan menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan rekan kantornya, sehingga sulit untuk menjalin proses kolaborasi yang transparan. Gagasan alternatif pemecahan permasalahan klandestin. Seperti yang sudah diceritakan dalam film pendek Clandestine, kebijakan Whistleblowing System atau WBS merupakan salah satu sarana online yang dapat digunakan untuk melaporkan indikasi tindakan korupsi atau tindakan yang menyimpang yang melanggar aturan di lingkungan DJP. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat melaporkan pegawai DJP yang melakukan tindak pidana korupsi atau lainnya, agar dapat dilakukan tindak lanjut. Identitas pelapor akan dirahasiakan untuk keamanan pelapor. Dalam kasus Kinan, pelaporan dapat dilaksanakan melalui SIKA, yaitu jenis pengaduan khusus yang digunakan internal DJP untuk melaporkan rekannya yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi, suap, gratifikasi, dan lain-lain. Internal DJP dianggap sebagai garda terdepan untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi di lingkungan DJP. Karena berada dalam satu lingkungan dengan oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, konsekuensi penerapan gagasan alternatif. Dengan penggunaan WBS dan SIKA yang optimal sebagai sarana untuk menjaga integritas, maka akan tercipta lingkungan DJP yang bersih dan bebas korupsi. Melalui penerapan WBS dan SIKA ini juga, tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP akan membuat kepercayaan publik meningkat dan DJP dapat membentuk zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan zona wilayah birokrasi bersih melayani yang berlandaskan nilai berakhlak. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisis kasus film pendek anti korupsi yang berjudul Clandestine. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga analisis yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi kami dan semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.